Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Sebuah apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini kembali. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, hati kita, seluruh jiwa raga kita. Karena ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Mari saya jemput kita jemaat Tuhan, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Secara bersama-sama, mari kita membacakan pengakuan iman GBI 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni.
dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Bapakku yang baik. Ku bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus. Kami membawa kerinduan kami Tuhan, kami mau terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Siapkan setiap jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Biarkan hidup kami Engkau layakkan Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu Bapa. Terpuji namamu Tuhan, kami percaya Bapa, setiap pujian dinaikkan di tempat ini, bebaskan roh kami, karena kami percaya setiap hadirat-Mu di tempat ini memenuhi setiap jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, persilakan kita duduk kembali dan kita tetap dalam sikap penyembahan. Haleluya. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Bapa, sucikan setiap kami Tuhan. Biarkan kami benar-benar fokus, hanya mata kami, hanya hidup kami, hanya seluruh pikiran kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh, mari jemaat Tuhan, dengan sepenuh hati, kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Yes, amin, amin. Ku masuk dengan
Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena cinta-Mu. Engkau menebus hidup kami, Engkau membayar lunas kami Tuhan, dengan apa yang kami balas, hanya hidup kami mau serahkan padamu Tuhan. Layakan Tuhan, layakan setiap kami Bapa, layakan setiap kami Tuhan. Kami minta perkenananmu Tuhan, kami minta perkenananmu Yesus. Layakan hadiratmu, hadiratmu, itu yang kami perlukan, itu yang kami butuhkan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau dibakar oleh api-Mu Tuhan, kami mau dibakar oleh api Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami Bapa, kami haus, kami haus, kami rindu Yesus. Hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami butuhkan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin percaya Engkau membebaskan kami yang terbelenggu Tuhan, Engkau membebaskan kami yang terikat Tuhan. Haleluya. Yesusku yang dahsyat, Yesusku yang dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau apimu Tuhan, tambahkan kami, apimu ada di situ. mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau sampai seumur hidup kami Bapa. Kami minta kelayakan daripadamu Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami. Layakan kami. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Yes, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami mau teguh terus tetap bersamamu Tuhan sampai seumur hidup kami. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Jemaat Tuhan saja dengan sungguh-sungguh sambil mengangkat tangan katakan, seumur hidupku masuk bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat tangan kita sambil katakan, yes. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Bapa yang berkuasa, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Amin. Saat ini kami merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan. di dalam kehidupan Amin, kami. Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak, kami mau melompat, meninggikan nama-Mu. Baik jemaat Tuhan yang siap melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Kau menerangi setiap hidup kami. Firman terangi jalanku, bersama manis setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku.
kanannya dan katakan, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kita lebih lagi jemaat Tuhan. Kita bebaskan roh kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak. Yes, kami mau serukan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengatas mengenal bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus Kaulah lagi katakan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau sumber kemenangan, berkuasa, memintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Yesus yang ajaib. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memuaskan setiap jiwa yang rindu. Kami haus Tuhan akan kehadiran-Mu Bapa. Haleluya. Mari tepuk tangan jemaat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
Tuhan, saya persilakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaan: bagaimana konsep Trinitas mendapat pengakuan dalam gereja? Sama-sama 3, 2, 1. Mari. Dalam sejarah gereja, konsep Trinitas merupakan konsep yang lahir dari pergumulan panjang dan telah dirumuskan melalui konsili-konsili gerejawi. Konsili Nisea pada tahun 325 merupakan konsili ekumenis yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Pokok penting dari konsili ini adalah penolakan terhadap pandangan Arius yang menganggap bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian ia bukan Allah. Melalui konsili Nisea ini ditegaskan kembali bahwa keluargaan Yesus sebagai homoousios, yang berarti Yesus memiliki substansi ilahi yang sama dengan Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ajab Tuhan kita, amin. Mari saat ini kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita akan diulas kebenaran firman Tuhan. Namun saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, mungkin bisa dibawa ke lantai bawah, ke ruang Daud untuk dilayani oleh sekolah minggu. Mari saat ini siapkan hatimu. Kita akan diulas kebenaran firman Tuhan. Sebab kami mencari-Mu Tuhan, seperti rusa yang merindukan air sungai-Mu, demikian jiwa kami Tuhan. Jiwa kami kering tanpa Engkau. Oleh sebab itu mari Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Jemaat Tuhan panggil nama Yesus. Yesus, amin. Yesus, Kau Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita ulang doa ucapan sama-sama katakan. Seperti rusa, amin. Sungai-Mu, jiwaku rindu. Jiwa kami rindu akan-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sukacita kami. Katakan Engkau kekuatan
firman Tuhan saat ini. Kami tak bisa tanpamu Tuhan. Mata kita, mari kita renungkan pujian ini, sampaikan kepada Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami tidak ada artinya tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Amin. Pengharapan kami, satu-satunya pengharapan kami. Segalanya bagi kami. Lagi katakan Yesus, amin. Panggil nama Yesus. Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Saya percaya kita masih bisa lebih dahsyat lagi. Saudara kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, nyatakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Ini hidup kami Tuhan. Yesus, amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di tempat ini nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini. Mulai dari paling ujung kanan, ujung kiri, depan, muka, belakang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi kami sehingga saat firman Tuhan disampaikan, urapan Allah mengalir, kuasa Allah mengalir. Penyingkapan-penyingkapan dibukakan. Sehingga pulang keluar dari tempat ini, hati kami dikalibrasi kembali. Hati kami kembali benar lagi di hadapan-Mu. Dan kami menjadi generasi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini yang tidak sempurna ini Tuhan. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Dan hanya Engkau yang memampukan, hanya Engkau yang sanggup melegakan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan, belajar pribadi Tuhan, mengalami Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mengalami Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom.
Ya, kita masuk di bulan Oktober, di bulan ini. Dan saya ingin dan percaya anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, boleh lihat samping kiri kanannya, bilang kamu luar biasa hari ini. Iya, oke, baik. Baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana kita memenangkan keluarga. Dan ayat yang diambil, yang diberikan oleh Badan Sinode Pusat kepada kita semua pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16, ayat 19, saya potong di sampai ayat 34 saja. Nah, kita akan baca secara bergantian, Bapak Saudara sekalian, ayat yang genap, saya ayat yang ganjil, nanti ayat 34 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 16, ayat 19 sampai dengan yang ke-34. Yang sudah ketemu, boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Saudara sekalian ayat yang genap, kita baca secara bergantian. Saya minta jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan, menghormati kata-kata Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Berkatalah mereka kepada yang keras. Oke, ulangi. 20. 3, 2, 1. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Dua-dua sama-sama. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. 26. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengelus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis sama-sama. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Nah, ada hal yang menarik. Jadi judul tema kita itu memenangkan keluarga. Nah, kalau kita membaca ya, di dalam perikop yang kita baca ini bagaimana Paulus dan Silas mengalami dua keadaan yang berbeda. Yang pertama mereka dipukul, didera, setelah itu mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa. Ya, kurang dari 24 jam itu terjadi. Dan menariknya di ujung dari cerita ini, kalau kita melihat, di ujung dari cerita ini, Paulus dan Silas memenangkan keluarga. Dan saya pikir kalau firman Tuhan ini dikatakan memenangkan keluarga, sebenarnya bukan hanya keluarga dia menangkan, tapi satu penjara dia menangkan. Ya. Nanti saya akan tunjukkan, kenapa saya bisa katakan dia memenangkan satu penjara. Tapi saya tahu yang pasti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas memenangkan sebuah keluarga. Dan kita akan belajar apa yang menjadi penyebab mengapa Paulus dan Silas bisa memenangkan keluarga kepala penjara. Dan bahkan seluruh penjara di dalam situ, orang-orang tahanan buangan mungkin juga dimenangkan oleh Paulus dan Silas.
ada satu hal yang penting. Ingat tadi saya katakan bahwa Paulus dan Silas mengalami dua musim yang berbeda di dalam hidupnya dalam waktu kurang dari 24 jam. 24 jam pertama, kurang dari 24 jam, dia disiksa, didera, dipukul, lalu kemudian dimasukkan di penjara. Kalau dikatakan di sana ruang tengah, artinya sebenarnya ruang paling dalam. Ya, ruang paling dalam itu ruang paling gelap, ruang paling dalam yang keamanannya tingkat tinggi sebenarnya. Habis sudah keamanan tingkat tinggi dipasung lagi. Jadi Paulus dan Silas dimasukkan ke sana, tetapi kurang dari 24 jam dia dibebaskan. Nah, kalau kita melihat cerita ini, Paulus dan Silas baik di dalam penderitaannya maupun waktu dia mendapatkan berkat mujizat, mereka memiliki sikap hati yang tepat. Bukan hanya sikap hati yang benar, tapi respon mereka, respon yang tepat. Sama-sama katakan tepat. Nah, saya rindu kita semua, baik dalam keadaan kita seperti Paulus yang disiksa, dalam kesukaran kita maupun dalam senang kita dapat berkat, dapat mujizat, kita punya sikap hati yang tepat di hadapan Tuhan. Karena sikap hati yang tepat di hadapan Tuhan, saya mau beritahu, engkau bisa memenangkan jiwa kalau engkau memiliki sikap yang tepat, baik dalam masa susahmu maupun masa senangmu. Dan itu terjadi dalam kehidupan Paulus. Nah, mari kita belajar bersama. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 dikatakan begini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Ini ditelanjangi. Ya, dan mendera mereka, dipukulin, dicambuk. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling dalam, paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Saya mau beritahu apa yang Paulus dan Silas alami. Ya, secara prinsip, waktu mereka dalam masa kesukaran, kita juga bisa mengalami. Betul apa betul? Mungkin hari-hari ini engkau nggak sedih dipukulin orang, nggak lagi dicambuk orang. Ya, tetapi bisa saja hari-hari ini ada penjara kehidupanmu yang sedang kau alami. Bisa jadi engkau mengalami saat ini masalah keuangan. Bisa saja hari-hari ini kau mengalami sakit penyakit. Bisa saja hari ini kau mengalami ada konflik keluarga, ayah dan anak, suami dan istri, atau antar saudara. Atau mungkin kau yang sebagai mahasiswa kau mengalami pergumulan dalam masalah studi. Itu penjara-penjara kita. Ya, jangan salah, itu juga terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan yang berdiri di depan sini. Hamba Tuhan tidak pernah lepas juga dari pergumulan Bapak Saudara sekalian. Ya, karena kita sama-sama manusia di hadapan Tuhan. Kita sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Dan menariknya begini, seringkali kita memberikan respon yang kurang tepat di hadapan Tuhan. Kita seringkali mengeluh, marah, putus asa. Betul apa betul? Atau cuma saya aja yang begitu? Halo? Seringkali pada saat kita dalam masa-masa penjara itu, kita didera, dipukul, masalah-masalah pergumulan datang, kita sering mengeluh, marah. Ya. Lalu bagaimana kita mau belajar dari Paulus dan Silas pagi hari ini? Ya, saya belajar bagaimana apa yang Paulus dan Silas miliki, kita juga miliki. Sehingga kita dalam musim apapun dalam kehidupan kita, kita tetap memberikan respon yang benar. Tahu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dalam Kisah Para Rasul ayat 25 dikatakan, tepat kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, bayangkan ya kondisi Paulus dan Silas. Setelah dipukuli, disiksa, didera, dicambuk, dimasukkan di sel tergelap, dipasung lagi. Bapak Ibu tahu, tengah malam, secara manusia kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, dan mungkin kita juga sedang mengalami dalam pergumulan kita, secara manusia normal, waktu malam itu waktunya kita merintih kesakitan, betul apa betul? Ya, Paulus dan Silas punya alasan dia untuk merintih kesakitan karena dia sudah didera, dipukulin, bahkan dipasung. Ya. Tapi mereka tidak melakukan itu, yang mereka lakukan adalah memuji Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Paulus dan Silas, respon itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah reaksi otomatis yang didikte oleh keadaan. Buat mereka, pakaian mereka ditelanjangi, bilur-bilur mereka keluar darah. Tapi apa yang terjadi sama tubuh mereka tidak otomatis membuat apa yang mereka keluarkan dari mulut dan pikiran mereka mengeluh. Artinya apa? Ada sebuah ruang di antara tengah itu, antara apa yang terjadi dengan tubuh mereka, dengan apa yang keluar dari mulut mereka. Mereka punya sebuah ruang yang namanya ruang pilihan. Sama-sama katakan ruang pilihan. Ruang pilihan itu dia memilih, yang orang harusnya di sana mengeluh,
kesakitan, tetapi dia memilih berdoa dan apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu saya tahu, pada saat engkau datang ke tempat ini, ya, sama seperti Paulus dan Silas. Rasa sakit yang dialami Paulus dan Silas itu nyata. Sama juga yang kau hadir pagi hari ini, saya mengerti pergumulanmu nyata. Utangmu nyata, cicilanmu nyata, betul apa betul? Sakit penyakitmu juga nyata. Itu bukan penyangkalan akan sakit penyakit. Tetapi respon itu adalah sebuah pilihan yang harus kita tentukan memilih. Dan bagaimana Paulus dan Silas bisa memilih dengan tepat. Mungkin kau yang mahasiswa hari-hari ini, kamu lihat nilai ujianmu, hancur lebur. Mungkin hancur lebur bukan karena kita tidak belajar. Tapi mungkin kita belajar apa, dosennya kasih ujian apa. Gitu ya, jadi kita bingung, ini apa. Akhirnya kita nggak tahu nilainya hancur, jeblok. Atau mungkin berapa banyak yang kita berkeluarga. Kondisi keuangan lagi sulit. Ya. Tunjangan gak turun-turun. Suami istri saling menyalahkan. Ya. Biasanya istri disalahkan, kamu sih sering check out. Ya. Keranjang kosong, keranjang kuning. Ya. Sebaliknya kalau sekarang gak juga begitu ya, suami-suami juga begitu kadang-kadang. Nah sayangnya kadang-kala kita ini anak Tuhan, lebih suka didikte sama keadaan lingkungan kita, ketimbang kita didikte oleh kebenaran. Saya mau kasih tahu, ingat respon kita itu pilihan. Kadang-kala kita itu mulai mengeluh. Kita mudah saling bertengkar, kita mudah saling menyalahkan. Dan uniknya sekarang orang tidak mengeluh tidak pakai mulut, dia pakai jarinya. Betul apa betul? Mengeluhnya di media sosial. Halo? Ya. Nah kita belajar harusnya pagi hari ini dari Paulus dan Silas. Kenapa? Ya kalau pendeta yang lain mungkin hanya berpikir kita harus berdoa memuji Tuhan. Tapi saya mau tahu kenapa kita harus menyelidiki lebih dalam. Kenapa Paulus dan Silas di tengah kesempatan mereka harusnya bisa merintih. Mereka memilih tidak merintih kesakitan. Tapi mereka berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus kita tahu. Pertanyaan inilah yang hari ini, yang pagi ini harus kita jawab. Makanya pertanyaan selanjutnya. Mengapa Paulus dan Silas memilih memuji memuliakan nama Tuhan? Apa yang membuat mereka memilih itu? Ya. Kalau kita bisa tahu kacamata atau cara pandang Paulus dan Silas, maka saya yakin dan percaya, saya berdoa di tempat ini, kita pun akan sama seperti Paulus dan Silas. Di masa kesukaran kita bisa memberikan respon yang tepat, yang mengerti katakan amin. Nah, pertama, apa yang membuat Paulus dan Silas? Ada 4 hal. Kenapa Paulus dan Silas ya, tidak bisa dipasung oleh belenggu apapun dan dia tetap memilih berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, Paulus dan Silas mengerti betul siapa identitas mereka. Mereka mengetahui identitas yang benar dari diri mereka. Saya mau kasih tahu, saya ulang. Saya kasih sedikit. Bapak Ibu tahu bahwa respon kita itu adalah pilihan. Saya tadi katakan respon adalah pilihan. Pilihan hidup kita itu ditentukan dari nilai yang kita pegang. Atau apa yang kita anggap bernilai, itu yang kita pegang. Ya, contoh. Ya. Lalu kemudian, saya lanjut lagi. Apa yang bernilai itu ditentukan oleh identitas kita. Nah, saya kasih ilustrasi. Kalau saya seorang musisi seperti Sandi Badi. Ya, saya punya duit 10 juta. Saya musisi pemain gitar. Saya punya uang 10 juta. Apa yang saya akan beli pertama kali? Gitar, betul apa betul? Identitas menentukan cara kita memilih. Ya, karena pilihan kita ditentukan oleh nilai. Nilai kita ditentukan oleh identitas kita. Makanya respon kita itu buah dari pilihan kita. Pilihan kita selalu lahir dari apa yang kita anggap itu memiliki nilai penting dalam hidup kita. Dan apa yang kita anggap bernilai berakar pada siapa identitas kita. Nah inilah kunci kekuatan yang pertama kenapa Paulus dan Silas dia bisa memilih berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat mereka diperhadapkan sama status mereka sebagai narapidana atau status mereka sebagai anak Allah dari Allah yang hidup. Mereka memilih apa? Mereka memilih status mereka adalah anak Allah yang hidup. Ya. Mereka memilih untuk berpegang pada identitas yang kekal. Makanya mereka tidak memilih seperti orang lain. Mereka tidak merintih kesakitan, mengeluh, marah. Dari mana saya tahu bahwa mereka itu memiliki identitas. Mereka tahu bahwa mereka itu anak-anak Allah. Paulus pernah menulis begini dalam Roma 8 ayat 15. Ya. Belum pindah?
Ya, Roma 8:15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu siapa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Paulus dan Silas tidak pernah kehilangan hal ini. Dalam keadaan sukarnya pun dia tetap mengingat bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Saya kasih ilustrasi lagi satu. Bapak Ibu tahu dengan yang namanya Yusuf. Yusuf itu dibuang oleh saudaranya. Dia adalah anak Yakub, identitasnya adalah anak Yakub. Dia mengalami pahitnya dunia, dijual, difitnah, masuk penjara. Dan terakhir apa? Waktu dia hidup, dia menjadi penguasa Mesir. Waktu dia menjadi penguasa Mesir, saudara-saudaranya datang. Lihat, orang yang mengerti identitasnya, siapa identitas aslinya. Waktu saudara-saudaranya datang, apakah dia kemudian balas dendam? Dia tidak balas dendam, dia ingat siapa dia. Bahwa ini saudara-saudaraku. Dia ingat identitasnya sebagai anak ya Yakub. Makanya dengan mudah dia memaafkan. Coba seandainya dia lupa identitasnya dia anak Yakub. Padahal saya bilang apa? Kamu pergi aja sana. Saya ingat dulu kau siksa saya. Tapi kalau seseorang mengingat statusnya di hadapan Tuhan, itu akan menentukan cara dia mengambil keputusan. Yusuf orang yang sama. Nah seringkali begini, seringkali respon kita salah bukan karena keadaan kita yang terlalu berat. Tetapi kita lupa betapa kokohnya identitas kita di dalam Tuhan. Identitas kita di dalam Tuhan tadi katakan siapa? Anak-anak Allah. Kita lupa identitas kita lupa apa yang kita miliki, kita lupa siapa yang kita miliki di surga. Makanya kita mudah mengeluh. Pagi hari ini, kalau hari-hari ini saya tahu, sekali lagi saya katakan pergumulanmu nyata. Tapi engkau harus ingat yang pertama, engkau anak-anak Allah yang mengerti katakan amin. Jangan pernah lupakan siapa identitasmu. Semakin kuat identitasmu di dalam Tuhan, semakin kau pegang identitasmu sebagai anak Allah, semakin kuat nilai hidupmu. Dan semakin kuat nilai hidupmu, semakin kau tepat memilih yang benar di hadapan Tuhan. Jadi biar keadaan terjadi apapun, saya mau beritahu, identitasmu akan tetap kokoh di hadapan Tuhan. Mungkin kau yang hari ini berumah tangga, ya, mungkin kau merasakan menghadapi masalah keuangan, sumber pendapatan berkurang. Kadang-kadang suami kalau lupa ya, identitasnya, ya, dia menjadi merasa orang yang gagal mencari nafkah. Karena malu dan tertekan, biasanya sang suami defensif dan mudah marah. Sang istri mencoba mengatur anggaran, kurang juga. Begitu ditanya anggaran kurang, sang suami marah. Coba seandainya dia berpikir dengan perspektif anak Allah, maka dia akan ngomong, kita punya Bapa di surga yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Kalau kita punya identitas yang benar, cara pandang yang benar tentang diri kita. Mungkin kita yang mahasiswa pagi hari ini, ujianmu hancur. Tapi engkau tahu, nilai hancurmu tidak mendefinisikan dirimu. Nilai hidupmu ada di tangan Tuhan. Engkau anak-anak Allah yang dikasihi. Bapak Ibu dengar baik. Mengingat siapa diri kita di dalam Tuhan itu bukan pelarian masalah. Tetapi merupakan sumber kekuatan untuk menghadapi masalah dengan cara yang benar-benar berbeda. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, mengingat identitasmu di hadapan Tuhan. Itu bukan pelarian. Tapi engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru dari sana. Engkau akan mengerti siapa dirimu di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas, dia tahu betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mereka tahu betul mereka anak-anak Allah. Kekuatan akan identitasmu di dalam Tuhan akan mengalahkan keadaan. Sehingga pertanyaanmu bukan lagi bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Engkau akan bertanya, sebagai anak Allah, bagaimana seharusnya aku merespons situasi ini? Pertanyaan dari mengapa menjadi bagaimana? Bagaimana kalau seandainya aku anak Allah menghadapi siksaan ini? Bagaimana aku sebagai anak Allah saat aku didera? Saat aku mengalami pergumulan, apa yang kulakukan? Penting bagi kita untuk mengingat identitas kita yang mengerti katakan amin. Yang kedua, ya kalau yang pertama tadi, mengingat identitas kita. Yang kedua, kita harus ingat juga mengerti bahwa Allah berdaulat dan turut bekerja. Dan tidak pernah berhenti bekerja. Paulus dan Silas, dia tahu betul Allahnya bekerja sampai sekarang.
dan berdaulat dimanapun mereka berada. Kedaulatan Tuhan tidak dibatasi oleh tembok-tembok penjara. Seolah-olah kalau masuk penjara Tuhan tidak berdaulat. Paulus dan Silas, makanya perhatikan ayat 25. Di ayat 25 berkata gini, tetapi kira-kira tengah malam, dengar baik. Mau siang, mau malam, Allah tetap bekerja dan Allah berdaulat. Yang mengerti katakan amin. Karena dikatakan di ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam kan waktunya orang tidur. Tapi lihat baik-baik. Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, mau malam, mau siang, mau apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia tetap ada dan terus bekerja dan dia tetap berdaulat. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan, Paulus dan Silas tahu betul bahwa mereka anak Allah, identitas mereka sudah benar. Setelah mereka tahu identitas mereka adalah anak Allah, mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu berdaulat dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun. Ya, sehingga mereka waktu tengah malam yang orang pikir harusnya tidur merintih kesakitan. Mereka ngapain? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Berdoa itu dia ngomong sama bapaknya yang baik. Saya mau kasih tahu. Karena dia tahu statusnya anak Allah dan dia tahu Allahnya berdaulat. Di tengah malam dia berdoa. Nah saya mau kasih tahu begini. Siapa di sini yang punya anak yang masih bayi, kalau dia nangis atau ngompol tengah malam atau boker tengah malam, dibiarkan saja. Halo? Pastikan diurus loh. Atau anak kita yang sudah gini mau kencing, tapi takut ke kamar mandi. Siapa sini bapak-bapak tidak bangun? Dibilang, "Pi mau kesana sama mama atau sama pembantu." Pasti kita bangun sama-sama dengan dia. Sama, dia mengerti statusnya, identitasnya anak Allah dan dia tahu bapaknya pasti menjawab doanya. Dia tahu Allahnya, bapaknya itu berdaulat dan dia terus bekerja. Makanya dia berani tengah malam dia berdoa. Nah kalau kita tidak mengerti bahwa Allah berdaulat, mungkin kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang sama seperti Paulus dan Silas. Makanya waktu Paulus dan Silas tahu Allah berdaulat dimanapun dan kapanpun, Paulus dan Silas melihat bahwa apa yang mereka alami, situasi yang mereka alami bukan tragedi, bukan sebuah kemalangan. Tapi mereka melihat waktu mereka masuk ke dalam penjara, mereka lihat penjara itu sebagai ruang konser kesaksian. Mereka melihat ruangan itu sebagai panggung kuasa ilahi. Apa yang terjadi? Jadi kayak begini cara berpikirnya Paulus dan Silas itu, oke, kita masuk penjara. Wah, langsung mereka ngomong gini, karena Allah kita berdaulat, ini kesempatan dalam kesempitan bro. Halo? Karena dia tahu Allahnya begitu, dia melihat penjara, itu bukan tempat hal yang menakutkan, tetapi merupakan tempat mereka untuk konser rohani secara sederhana. Di mana mereka bisa mendoakan orang-orang, penjara mereka itu paling di dalam. Mereka bisa berdoa, Tuhan aku berdoa buat orang yang ada di sebelah kananku. Tuhan aku tidak tahu kejahatannya apa, tapi Tuhan pengampunanmu nyata. Mungkin saya yakin dan percaya apa yang didoakan oleh Paulus dan Silas. Perhatikan, saya yakin dan percaya Paulus dan Silas mendoakan setiap narapidana yang ada dalam situ. Kenapa? Karena di ayat 25 ada kata, dan orang-orang hukuman lain apa? Mendengarkan mereka. Bukti pertama, saya yakin dan percaya Paulus dan Silas waktu masuk ke dalam, langsung Paulus dan Silas ngomong gini, bro, kesempatan menginjili ini bro. Kesempatan kita menjadikan ini panggung kuasa Tuhan. Gimana kalau kita berdoa dan memuji Tuhan? Kita menyembah Tuhan. Karena dengan begini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mereka ngapain? Mereka mulai berdoa dan saya yakin mereka mendoakan setiap para narapidana yang dalam situ. Waktu mereka mendoakan. Ya, bukti kedua, kenapa saya yakin mereka mendoakan? Waktu Paulus dan Silas mendoakan orang-orang ini. Ya, apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Yang nyanyi dan berdoa siapa? Paulus dan yang belenggunya dilepaskan siapa? Semuanya. Dan kenapa saya bisa katakan, saya bisa berani tafsirkan begini. Para narapidana itu, waktu didoakan dan waktu mendengar puji-pujian, mereka bertobat. Karena mereka tidak lari. Kalau mereka orang jahat, hati mereka belum diubahkan. Maka dengar baik, pasti saya yakin. Mereka pasti, kesempatan lari, ayo pergi lari. Tapi saya tahu, waktu Paulus dan Silas berdoa, yang diubahkan pertama kali itu hati para penjahat itu. Mereka bukan lagi orang yang jahat, mereka mungkin bertobat waktu itu.
Karena mereka bertobat, makanya waktu penjara terbuka, nggak ada satupun yang lari. Mereka menyadari kesalahannya dan mereka merasa layak, mereka patut mendapat hukuman. Lihat baik-baik. Kalau kita punya cara pandang seperti Paulus dan Silas, waktu mereka berdoa, Allah bekerja dan Allah berdaulat. Tuhan bikin gempa bumi dan luar biasa. Apa yang terjadi? Panggung kuasa Allah, konser terjadi. Saya yakin pertobatan massal terjadi di dalam ruang penjara itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya mau kasih tahu, itu pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Itu harus juga terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum doa, ya. Sebelum doa dan pujian meruntuhkan tembok penjara, ia terlebih dahulu meruntuhkan tembok hati yang paling keras. Ya. Di sana ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang seharusnya dihukum. Tapi Paulus dan Silas tahu bahwa Allah bisa bekerja dan mungkin merubah hati orang-orang ini. Makanya dia berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Apakah kita berpikir sama seperti Paulus dan Silas? Waktu dia mendoakan orang-orang yang ada di penjara, waktu dia mendoakan orang-orang yang jahat. Apakah kita punya mindset yang sama seperti Paulus dan Silas? Ya. Apakah kita mau doakan orang-orang yang menjahati kita? Apakah kita mau doakan orang-orang yang sudah paling mungkin menyakiti kita? Ya. Apakah kita berani mendoakan orang yang telah jahat, mengecewakan kita? Halo? Bapak Ibu tahu siapa orang yang paling berpotensi menyakiti hati kita? Siapa? Orang yang paling dekat dengan engkau. Kalau engkau suami istri, istrimu, suamimu bisa paling menyakiti dirimu. Kalau engkau anak, maka orang tuamu paling menyakiti dirimu. Betul apa betul? Hampir sebagian kita disakiti paling dalam dan paling luka dalamnya oleh orang-orang terdekat kita. Betul apa betul? Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini. Paulus waktu dalam penjara dia doakan orang-orang yang jahat. Lalu mengapa kita tidak? Hari-hari ini mungkin banyak orang terdekat kita nyakitin kita. Ya, kita mulai sakit hati, hanyut di dalam dendam. Tapi maukah kita seperti Paulus? Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia doakan. Mungkin kita lupa mendoakan orang tersebut. Mungkin harusnya orang tersebut kita doakan. Supaya pertobatan terjadi dalam kehidupannya. Karena kita tadi percaya. Pada saat kita berdoa. Ya, bukan hanya kalau Tuhan bisa mengubahkan hati kita saat kita berdoa. Maka Tuhan bisa mengubahkan hati orang lain yang menyakiti kita. Pada saat kita juga berdoa. Paulus dan Silas waktu dia di penjara dia lakukan itu. Ya, di penjara itu mungkin orang-orang yang hatinya keras, yang hatinya temboknya tinggi. Waktu dia berdoa, doanya kepada Tuhan, Paulus dan Silas menghancurkan tembok tinggi mereka. Saya yakin mereka narapidana itu bertobat. Setelah mereka bertobat, gempa bumi terjadi. Belenggu dilepaskan, semuanya terbuka. Enggak ada satupun yang lari, kenapa? Semua isi narapidana mereka bertobat. Itu kenapa? Kuasa doa dari Paulus dan Silas. Dan Tuhan berdaulat bekerja juga di sana. Sehingga apa yang terjadi? Ruang yang kosong, yang gelap tadi dijadikan panggung pertobatan oleh Tuhan. Karena apa? Ada doa. Dan Paulus tahu pada saat mereka berdoa, kuasa, kedaulatan Allah terjadi. Hal yang sama Bapak Ibu sekali lagi saya ulangi. Kalau engkau sedang merasa kecewa, dikecewakan orang-orang terdekatmu, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Doakan orang yang mengecewakan kita. Dengan begitu sakit hatimu akan dijadikan kuasa kemuliaan Tuhan di sana. Sakit hatimu akan dirubah menjadi tarian dan puji-pujian buat Tuhan di sana. Ya. Paulus pernah menuliskan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau engkau hari-hari ini merasa engkau ada dalam penjara. Mungkin kau sedang berada dalam masalah penjara keuangan, sakit penyakit, konflik keluarga, kegagalan studi. Saat engkau sadar bahwa Allah berdaulat dan turut bekerja. Maka engkau juga akan sadar bahwa penjara itu, pergumulanmu akan dijadikan panggung kekuasaan Allah. Saat kita sadar Allah turut bekerja dan berdaulat, tempat tergelap pun berubah menjadi panggung termegah bagi kuasanya. Pilihan ada di tangan kita semua pagi hari ini. Kita mau meratapi tembok penjara masalahmu atau mulai membangun puji-pujian
di atas panggung itu. Kesempatan Tuhan sudah siapkan. Tapi kalau kita tahu Allah turut bekerja, kita akan mau berdoa kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, benih kecil, waktu dia dimasukkan ke dalam tanah, dia mungkin mengeluh. Kenapa aku dikubur di tempat yang gelap, kotor, tertekan tanah. Tapi dengar baik, benih itu justru bertumbuh, bertunas dalam gelap dan tekanan. Gelap dan tekanan, kalau engkau tahu Allah berdaulat dan bekerja, itu bukan kuburan, melainkan panggung pertumbuhan imanmu di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau engkau dapat pergumulan, masalah, percayalah dan tanamkan dalam hatimu bahwa Allah turut bekerja dan Dia berdaulat atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, Paulus dan Silas punya perspektif atau cara pandang kekekalan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 dikatakan begini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Lihat, ya, tadi kita melangkah identitas benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, tahu Allah turut bekerja, kuasa doa bagaimana mengubahkan semua narapidana di sana. Ya. Satu lagi, Paulus dan Silas, dia punya kacamata kekekalan, dia punya cara pandang kekekalan. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata kekekalan, saya mau beritahu itu akan benar-benar merubah cara pandang kita. Dan cara pandang kita akan merubah cara kita mengambil keputusan. Ada dua hal yang mau saya pengen bagi di sini. Yang pertama bagi Paulus dan Silas. Bagi Paulus dan Silas, bagaimana dia punya perspektif kekekalan adalah begini. Waktu Paulus dan Silas dihadapkan pintu terbuka, dia punya dua pilihan. Yang pertama, kalau dia memakai cara pandang dunia, maka dia bilang akan begini, kalau begitu saya cepat-cepat lari waktu pintunya terbuka. Karena kalau kami tinggal, kami pasti mati. Bisa saja besok dihukum mati. Ya kan? Kalau dia punya cara pandang dunia, maka dia akan segera lari. Dia tidak peduli dengan keselamatan orang. Tapi Paulus dan Silas punya cara pandang kekekalan. Dia melihat kepala penjara ini adalah jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Makanya dia berpikir, jika kami lari, maka kepala penjara akan mati dalam dosanya dan binasa selamanya. Tetapi jika kami tinggal, kami yang mati, dia yang hidup. Dan apa yang terjadi sama Paulus dan Silas? Dia percaya Tuhan bisa mengubahkan hati kepala penjara ini. Makanya apa? Mereka berani mengambil resiko. Mereka tinggal walaupun resikonya adalah memati. Ya. Bapak Ibu tahu? Apa yang dipikirkan oleh Paulus, itu juga yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus ya, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yesus rela meninggalkan 99 demi satu yang terhilang. Betul? Cara pandang Yesus dan cara pandang Paulus dan Silas itu sama persis. Mereka mau mengorbankan dirinya untuk kepala penjara. Halo? Ini yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Makanya Paulus pernah berkata gini, biar Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Waktu dia melihat pintu terbuka, ya, dia tidak ambil kesempatan untuk lari. Tapi dia ambil kesempatan ini untuk menunjukkan bagaimana kasih Yesus kepada kepala penjara ini. Cara pandang Paulus terhadap kepala penjara ini bukan sebagai musuh. Bukan sebagai orang yang menindas mereka. Tetapi Paulus dan Silas memandang si kepala penjara ini sebagai jiwa yang harus diselamatkan. Jiwa yang butuh juru selamat. Makanya dia berkata apa? Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Ya. Buat Paulus dan Silas, mujizat gempa bumi itu bukan jalan keluar. Tetapi undangan buat pekabaran Injil masuk kepada hati kepala penjara ini. Pintu penjara yang terbuka itu simbol pintu hati kepala penjara yang mulai mau mendengarkan Injil, mau mendengarkan keselamatan. Lihat bagaimana cara pandang Paulus. Ya.
Dia berpikir tentang jiwa-jiwa. Ya. Roma 8 ayat 5 ayat 8, ingat loh ya. Waktu Paulus ngomong, waktu dia stay di tempat. Kan sudah bebas nih. Emang kepala penjara sudah orang percaya? Belum. Ya, kepala penjara belum orang percaya. Nggak ada jaminan bahwa dia akan jadi orang percaya. Tapi Paulus tetap tinggal. Karena dia tahu, dia juga pernah mengalami yang sama. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Mirip sekali apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Seperti apa yang dilakukan Yesus. Paulus dan Silas berani mengorbankan dirinya meskipun belum tahu ini orang nanti terima Yesus atau tidak. Itu yang disebut dengan Christ likeness. Keserupaan dengan Kristus. Itu yang dibilang perspektif kekekalan. Ya. Paulus dan Silas rela mempertaruhkan nyawa untuk kepala penjara. Yesus juga mau mempertaruhkan nyawa untuk kita, engkau dan saya. Waktu kita masih berdosa, bukan waktu kita sudah bertobat. Waktu Paulus dan Silas berkata, jangan celakakan dirimu. Kamu tahu? Apa kita, Bapak Ibu tahu? Itu adalah khotbah yang paling keras, yang paling menusuk hati sang kepala penjara, dan di situ terjadi pertobatan. Ya. Dengar baik. Waktu Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Paulus sedang berkata begini, hai kepala penjara, hidupmu lebih berharga daripada kebebasanku. Karena Kristus menganggap jiwamu begitu berharga. Dia mati untukmu, kami pun rela mengambil resiko. Mati untukmu kepala penjara. Seolah-olah Petrus, Paulus dan Silas ngomong begitu kepada kepala penjara. Dengar baik-baik Bapak Saudara sekalian. Mujizat Tuhan seringkali adalah jalan masuk bagi kuasanya dalam hidup orang lain yang belum percaya. Makanya kalau kita mendapatkan mujizat, jangan pernah melihat mujizat itu sebagai validasi rohani. Tahu validasi rohani? Orang berkata begini, kalau saya dapat mujizat Tuhan artinya saya disertai Tuhan. Artinya saya orang yang suci. Oh bukan. Ada sebuah cerita, Sam Wigglesworth. Istrinya sering rajin pergi datang ke KKR tenda dulu di Amerika. Dia seorang yang lumpuh. Dan dia merokok di pinggir jalan, di sana ada KKR. Dia sedang merokok, dia bilang ngapain sih orang KKR? Dengan santainya dia begini. Tapi suatu kali sang pembicara ngomong gini, engkau yang ada di kursi roda, yang saat ini mengalami kelumpuhan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Dalam hati Samuel Wigglesworth dia ngomong gini, main-main gini orang. Mana mungkin bisa sembuh. Tapi dia dalam hatinya coba. Dia saat itu mulai coba, dia angkat kakinya, dia berdiri. Dia mengalami mujizat. Bukan waktu dia percaya. Tapi saya yakin ada iman orang lain. Mungkin iman istrinya yang doakan supaya orang ini bertobat. Saya mau beritahu, mujizat seringkali jalan masuk kuasa Tuhan masuk ke dalam kehidupan orang lain. Karena mujizat selalu ditujukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mujizat itu bukan untuk validasi kita sebagai orang yang dipilih, bukan. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan mau menunjukkan ada jiwa-jiwa yang butuh juga, yang butuh juru selamat seperti engkau dan saya. Ya. Artinya apa? Mujizat, berkat, pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tidak pernah untuk dirimu sendiri, yang mengerti katakan amin. Saat Tuhan limpahkan engkau dengan mujizat, berkat lebih, tidak pernah dimaksudkan untuk kita simpan sendiri. Itu cara pandang kekekalan. Sehingga waktu kita terima berkat Tuhan, terima mujizat, pertolongan dari Tuhan, harusnya pertanyaan pertama yang muncul adalah bukan lagi sekedar berterima kasih, tetapi bertanya, baik Tuhan, aku sudah terima mujizat-Mu. Untuk siapa mujizat ini selanjutnya? Untuk aku sudah terima berkat-Mu. Untuk siapa berkat ini Kau percayakan melalui aku? Halo? Orang yang punya perspektif kekekalan, dia akan selalu mau menyalurkan berkat yang dia punya, keselamatan yang dia punya untuk orang lain. Perspektif kekekalan itu mengubah kolam penampungan menjadi saluran berkat buat orang lain, yang mengerti katakan amin. Kalau orang dunia berkata begini, saat saya diberkati bagaimana cara menyimpannya? Tetapi orang yang punya kekekalan, cara berpikir kekal, saat diberkati dia akan berkata, kepada siapa saya harus membagikannya. Sama seperti Paulus dan Silas. Waktu dia mendapatkan berkat kelepasan, dibukakan mujizat terjadi, dia gak langsung lari.
Dia nggak simpan keselamatan untuk dirinya, tapi dia bertanya, siapa yang harus saya bagikan keselamatan ini? Dan dia mendapatkan satu orang, kepala penjara. Makanya mereka stay tinggal. Waktu mereka stay tinggal, 2 orang ditukar dengan 1 nyawa, itu keserupaan dengan Kristus. Saat Tuhan berkati keuanganmu lebih, dengar baik, itu bukan supaya garasimu penuh dengan berbagai macam mobil. Saat engkau diberkati Tuhan finansial yang lebih, itu supaya perut orang miskin bisa terisi. Sehingga bukan lagi mobil baru mana yang harus kubeli, tetapi misi apa yang harus aku dukung. Keluarga mana yang bisa saya bantu. Orang mana yang saya bisa bantu. Saat Tuhan menyembuhkanmu dari penyakit, saya mau beritahu, kesembuhan itu bukan hanya untukmu. Bisa saja kesaksianmu menjadi obat buat orang lain yang sedang putus pengharapan. Waktu dia dengar kesaksianmu, dia berharap, Tuhan, aku mau juga itu terjadi dalam kehidupanku. Saat Tuhan memberimu keahlian, diberikan jabatan, pengaruh. Dengar baik, itu bukan untuk engkau membangun menara bagi dirimu sendiri. Tetapi membangun jembatan supaya orang datang kepada Kristus. Inilah yang dilakukan sama Paulus dan Silas. Saat mujizat terjadi gempa bumi, mereka tidak tampung untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka tidak berkata, puji Tuhan kita bebas. Tidak. Mereka berpikir, siapa yang harus aku selamatkan? Mujizat menjadi saluran kasih Tuhan yang menghancurkan kekerasan hati sang penjaga dan membawa keluarganya kepada Kristus. Coba pagi hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau tanya, berkat apa yang sedang Tuhan percayakan dalam genggamanmu saat ini? Halo, berkat apa yang Tuhan sedang percayakan dalam genggamanmu? Berkat finansial, kesehatan, uang, talenta, keluarga yang utuh? Kita mau pakai itu untuk membangun danau mati? Atau kita menjadi saluran kehidupan yang dialiri berkat untuk menyalirkan bagi semua orang? Halo? Coba dengar baik-baik. Apa yang menjadi berkat kita hari ini yang sedang kita pegang? Karena saya yakin dan percaya, setiap berkat yang Anda pegang hari ini memiliki nama orang lain yang tertulis di dalamnya. Ada berkat yang harus engkau salurkan. Salurkan itu. Ya. Tugas kita yang menerima berkat dengan pertolongan Roh Kudus. Menemukan kepada siapa berkat itu kita harus salurkan. Nah, saya berdoa jemaat GBI Ekumene di tempat ini. Menjadi jemaat yang dikenal bukan karena besar berkat yang kita kumpulkan. Atau uang yang kita kumpulkan, kas kita miliaran, bukan. Tetapi saya rindu jemaat GBI Ekumene di tempat ini. Dikenal karena derasnya berkat yang kita salurkan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Saya berkata kepada tim keuangan kemarin, ya, kita akan support dana misi untuk hamba Tuhan di daerah secara rutin selama 1 tahun ke depan. Kita akan support, keluarkan dari dana gereja. Kita keluarkan. Karena kita tahu kita sesama tubuh Kristus. Berkat yang kita terima, keuangan yang kita terima di gereja ini, ada gereja lain juga yang berhak menerimanya. Dan itu tidak boleh kita tahan, yang mengerti katakan amin. Sama seperti hari-hari ini, di hidupmu, di tanganmu ada berkat. Coba tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, kepada siapa aku harus salurkan yang memang bagiannya. Itu namanya punya perspektif kekekalan. Ya. Yang kedua, perspektif kekekalan apa yang Paulus dan Silas, ya, yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Paulus dan Silas melihat bahwa penderitaan mereka itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Karena mereka sudah dijanjikan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Betul ya? Mereka punya kehidupan yang kekal. Ya. Makanya cara pandang kekekalan selalu berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Nah, artinya apa? Paulus dan Silas itu tidak berpikir pendek. Paulus dan Silas berpikir panjang. Tapi begini, dengar baik. Anak Tuhan bukan hanya sekedar berpikir panjang, tetapi berpikir panjang dengan cara pandang kekekalan. Kalau cuma sekedar berpikir panjang, maka engkau akan berkata begini, saya akan menabung untuk 10-20 tahun ke depan. Ya, jadi keputusan berpikir panjang itu kemampuan berpikir
memutuskan hari ini dengan mempertimbangkan dampaknya 10 tahun, 20 tahun, makanya kita ada menabung, betul apa betul? Ya, makanya kita rela misalkan kita bekerja keras hari ini yang penting tabungan ada untuk 10 tahun ke depan. Itu sekedar berpikir panjang. Tetapi orang yang punya perspektif berpikir panjang dengan perspektif kekekalan, dia bukan sekedar rela mengorbankan kenyamanan jangka pendek, ya, tetapi juga berpikir apakah apa yang saya kerjakan ini memuliakan Tuhan. Ya. Orang yang berpikir panjang, mereka akan fokus pada masa depan di dunia. Menabung untuk pensiun, menyelesaikan studi, membangun karir, menjaga kesehatan, nge-gym dan lain sebagainya. Tetapi orang yang berpikir panjang dengan kekekalan, saya tidak bilang kalau orang berpikir panjang dengan perspektif kekekalan, dia akan melupakan menabung, bukan. Tetapi dia akan menempatkan apa yang lebih prioritas daripada menabung, daripada sekedar berolahraga. Pada saat kita berpikir panjang dengan perspektif kekekalan, ya, itu tidak menghapus pentingnya menabung atau menjaga kesehatan, tetapi menempatkan semua hal itu pada prioritas yang lebih tinggi. Sehingga orang yang berpikir panjang dengan perspektif kekekalan, dia akan bertanya 3 pertanyaan ini. Ya. Tidak berubah? Halo? Ya, jangan digoyangin kursornya ya. 3 pertanyaan ini, orang yang punya perspektif kekekalan, apakah keputusan ini membangun karakter ilahi dalam diriku? Apakah tindakan saya ini memulihkan atau merusak hubunganku baik dengan Tuhan maupun dengan sesama? Apakah pilihan ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain? Ini cara pandang perspektif kekekalan, bukan cuma sekedar menabung untuk masa depan. Karena kalau kamu menabung tapi menyakiti orang lain, itu juga bukan perspektif kekekalan. Kalau kamu menjaga kesehatan tapi kamu bikin orang lain jadi nggak sehat, itu juga bukan perspektif kekekalan. Ada loh, ya, seperti itu. Nah, kita mau pagi hari ini kita bukan hanya sekedar berpikir panjang, tetapi berpikir panjang untuk kekekalan. Kalau kita berpunya prinsip ini, saya mau beritahu, maka itu akan membuat cara kita mengambil keputusan bukan sekedar benar, tetapi menjadi tepat. Baik itu dalam rumah tanggamu, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, gereja. Ya. Paulus dan Silas, dia lihat narapidana di sana sebagai orang yang terbuang, termasuk kepala penjara. Mereka melihat sebagai orang-orang yang butuh diselamatkan, jiwa yang patut diselamatkan. Ya. Makanya dia melihat, kalau saya bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di penjara beserta kepala penjara, maka ini akan memuliakan nama Tuhan. Makanya mereka memilih tinggal. Waktu berkat itu datang, mujizat itu datang, mereka tidak memilih pergi. Karena ada banyak orang dikasih berkat, dikasih mujizat, langsung cepat sekali diambil. Langsung buat dirinya sendiri. Paulus dan Silas tidak. Waktu dia dapat mujizat dan berkat, dia bertanya sama dirinya 3 pertanyaan ini. Apakah kalau saya lari akan jiwa-jiwa diselamatkan? Apakah kalau saya lari apakah akan memuliakan Tuhan? Waktu mereka tahu jawabannya, kalau kamu lari, kamu tidak akan memuliakan Tuhan. Mereka tinggal diam di sana, walaupun resikonya mati. Ini perspektif kekekalan. Ya. Karena saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, memiliki cara pandang, berpikir panjang dengan perspektif kekekalan. Kalau kita punya cara pandang seperti ini, walaupun engkau rugi sekarang, walaupun engkau sekarang mungkin dirugikan, walaupun engkau sekarang harus mengalah, saya mau beritahu. Kalau saat kita mengalah, pada saat kita rugi, pada saat apapun itu terjadi, pada saat kita mengalami pergumulan, ya, Allah akan bekerja melampaui logikamu dan keterbatasanmu. Kalau kita punya perspektif ini, karena kenapa? Tuhan tahu namanya sedang dipermuliakan. Dan pada saat namanya dipermuliakan, dia tidak akan membuat kita malu. Tuhan tahu. Kita sedang menumbuhkan karakter ilahi kita. Tuhan tahu, ya, kita sedang menjalin hubungan yang baik. Tuhan tahu kita sedang menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan saya mau beritahu sekali lagi, Dia akan bekerja melampaui logikamu, melampaui keterbatasanmu. Dan kau akan berkata, wow, Tuhan luar biasa. Apa yang saya tidak pikirkan kemarin terjadi hari ini. Ya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saya mau beritahu, tidak akan ada lagi ruang buat emosi negatif datang dalam kehidupan kita. Tidak akan ada lagi rasa kecewa. Tidak akan ada lagi rasa
gelisah dalam kehidupan kita, tidak akan lagi rasa khawatir. Karena kenapa? Karena kita tahu apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin di tempat bisnismu hari-hari ini ada godaan untuk korupsi. Ya, ada kesempatan untuk korupsi. Terus kita berkata, wah ini kesempatan emas, kapan lagi? Ambil dong. Tapi kalau kamu punya cara berpikir panjang dengan perspektif kekekalan, kamu akan bertanya, apakah ini membangun karakter ilahi dalam diriku? Enggak, korupsi akan membuat kamu menjadi penipu. Apakah ini akan merusak hubunganmu? Ya, kepercayaan publik akan hilang. Apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau kamu korupsi, kamu tidak memuliakan Tuhan, kamu serakah. Keuntungan sesaat itu terlihat sangat kecil dibandingkan kerugian kekal yang ditimbulkannya. Akhirnya apa? Enggak jadi korupsi. Ya. Dalam keluarga, terjadi konflik yang hebat. Terus kita menunggu, pokoknya aku harus benar. Dia harus minta maaf dulu. Orang yang punya perspektif kekekalan, dia akan berkata begini, apakah menyimpan amarah membangun karakter Kristus yang pemaaf dalam diriku? Enggak. Apakah memenangkan argumen akan memulihkan hubungan? Enggak. Apakah suasana perang dingin memuliakan nama Tuhan? Enggak. Kalau enggak, ngapain kita lakukan? Yang mengerti katakan amin. Dengan begitu kamu punya perspektif, kita punya perspektif kekekalan. Kita melakukan sesuatu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita punya karakter seperti Paulus dan Silas itu ngalah loh. Dia seharusnya bisa keluar tapi dia ngalah, dia gak keluar. Kerugiannya bisa jadi nyawanya. Tapi sekali lagi, cara pandangnya berbeda dengan kita. Maka waktu dia mengambil keputusan, aku tinggal. Saat itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Perspektif kekekalan memberi kita kekuatan untuk memilih jalan yang sulit namun benar. Daripada jalan yang mudah namun pada akhirnya merusak. Dengar baik Bapak Saudara sekalian, seringkali menunda hak bisa menghasilkan buah yang lebih besar. Yaitu apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini saat mengambil keputusan bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan keuntungan duniawi, tetapi berdasarkan perspektif kekekalan yang mau katakan amin. Ya. Kalau kita ambil hal seperti ini, akan ada lebih banyak pengampunan di keluarga kita, akan ada lebih banyak integritas di tempat kerja kita, akan ada lebih banyak kemurahan hati, akan ada kasih di tengah masyarakat kita. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana cara kita memiliki itu? Paulus dan Silas melakukannya. Singkat cerita, waktu Paulus dan Silas mencegah kepala penjara bunuh diri, dia melihat semua orang masih pada tempatnya. Di situ dia mengalami pertobatan. Halo? Ya, di situ dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia ambil Paulus dan Silas, dia layani, dia basuh bilur-bilurnya. Dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan untuk selamat? Dia mulai mencari kebenaran. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Paulus dan Silas memenangkan memenangkan keluarga dari kepala penjara ini. Dari tempat yang terdalam. Menjadi tempat kemenangan buat Tuhan. Ingat baik-baik. Saat engkau mengalami pergumulan, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kalau engkau memiliki respon yang tepat dalam segala keadaan, maka Tuhan akan dimuliakan. Bagaimana kita memiliki respon yang tepat? Seperti Paulus dan Silas, dia tahu identitasnya. Dia tahu Allah turut bekerja dan berdaulat. Dia tahu juga bahwa kita harus berpikir panjang dengan perspektif kekekalan. Dengan cara berpikir seperti ini, dengar baik, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui pergumulanmu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui penyakitmu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kondisi finansialmu. Hari-hari ini, Tuhan sedang mencari panggung untuk namanya dipermuliakan. Sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Para pemain musik, WL Singers maju ke depan. Kalau kita memiliki respon yang tepat, sekali lagi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya mau highlight pagi hari ini untuk kita semua. Ada satu hal yang dimiliki sama Paulus dan Silas. Yang itu sangat serupa dengan Kristus. Yaitu Paulus dan Silas berani menukarkan nyawanya dengan nyawa kepala prajurit. Kepala penjara. Kepala penjara belum kenal Tuhan. Belum tentu dia juga menjadi orang yang percaya. Tetapi dia lakukan itu, kenapa? Karena Paulus dan Silas tahu
Yesus juga sudah mati buat engkau dan saya sebelum waktu kita masih berdosa. Ini keserupaan dengan Kristus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib akan kita peringati dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus merupakan persekutuan kita dan panggilan kita untuk bersekutu dengan penderitaannya, untuk bersekutu dengan kebangkitannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, yang mengerti. Katakan amin. Saya rindu semua kita di tempat ini, mulai saat ini, pahami identitasmu, pahami Allah berdaulat, pahami Allah turut bekerja, dan miliki cara berpikir panjang dengan perspektif kekekalan. Saya yakin dan percaya hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau akan menjadi, bukan menjadi danau mati, engkau akan menjadi saluran air, menjadi berkat buat bagi orang. Bukan hanya sekedar buat beberapa orang, tapi buat bangsa-bangsa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau peringati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun di atas kayu salib. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
dikagumi? Maukah engkau mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Kalau Paulus dan Silas, cara berpikirnya, cara berpikir kekekalan. Dia berani korbankan dirinya untuk orang lain. Maukah kita melakukan hal yang sama? Tuhan gak minta mungkin seluruh hidupmu, tapi Tuhan minta mujizat, berkat yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau salurkan ke orang lain, engkau beritakan ke orang lain, sehingga nama Tuhan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, dengan segala keterbatasan kita, mau gak kita minta sama Tuhan pagi hari ini? Minta sama Tuhan pakai kehidupan kita, entah itu kita sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai pegawai, entah itu kita sebagai mahasiswa, dimanapun kita berada. Minta Tuhan pakai hidup kita, sehingga jiwa-jiwa datang. Segala berkat, segala mujizat dimaksudkan untuk jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Pagi hari ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam lagi, saya mau mengajak kita semua, mari kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan ampuni dosa kita. Mungkin kita tidak sengaja menyakiti orang-orang terdekat kita. Mungkin kita dengan perkataan kita, dengan sikap kita, kita menyakiti orang-orang sekitar kita. Minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni Tuhan setiap kami yang pagi hari ini, yang mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami semua Tuhan pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin kami tidak sengaja, atau kami secara sengaja melakukan kepada orang. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan sebelum kami bersekutu Tuhan. Dan melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus ini Tuhan, itu menandakan kami anak-anak-Mu. Kami hidup dalam persekutuan dengan Engkau dan kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Mari kau mengaku dosa-dosamu, angkat suaramu, minta Tuhan ampun Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Layakkan kami setiap pribadi demi pribadi tempat ini Tuhan, sehingga hanya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kau siapkan dirimu. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. Jemaat Tuhan boleh dengan sikap penyembah duduk kembali. Kita nyanyikan pujian ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Yesus Engkau. Yesus Engkau, bukan bumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, bukan bumi. Amin. Mari kita angkat roti di atas tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita bersiap masuk dalam perjamuan kudus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita anggur yang ada di tangan kanan kita yang ada di cawan ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan, sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, yes, katakan terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Suaramu berterima kasih, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yes. Yes. Katakan terima kasih. Besar Tuhan Yesus, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, Kau layak dipuji sekarang dan selamanya. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan Yesus, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan Yesus, Kau layak disembah sekarang dan selamanya. Katakan sebab Kau besar, Kau besar Tuhan Yesus, katakan sebab Kau besar, Yesus, katakan Kau layak dipuji, Kau layak dipuji sekarang dan selamanya. Sebab Kau besar,
besar Tuhan. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Oh, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Kasih tepukan yang buat Tuhan Yesus kita yang sangat besar. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, firman-Mu berkata keras kepada setiap pribadi kami demi pribadi. Kami mengucap syukur kami pagi hari ini ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami dibenarkan kembali, kami dibukakan, singkapkan hal-hal yang surgawi Tuhan. Sehingga kami menjadi Paulus dan Silas yang mau betul-betul, yang sanggup dan bertahan di tengah-tengah penjara Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saat kami memiliki cara pandang yang sama, cara berpikir yang sama, pilihan yang tepat, kami juga akan mengalami apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Dan kami tahu limpah kami tunjukkan melalui ketaatan kami Tuhan di hadapan-Mu. Ajar kami berjalan hari demi hari untuk terus mengasihi Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Haleluya, sungguh ini firman Tuhan saat ini, amin. Yang diberkati melalui firman-Nya, mari lambaikan tanganmu, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan untuk informasi tambahan, di atas kotak persembahan ada kotak kecil yang berisikan lembar janji iman bagi jemaat Tuhan yang terbeban untuk menabur dalam perayaan Natal kita pada bulan Desember. Boleh diambil dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada saudari Vero. Dan jemaat Tuhan yang sudah mengisi dan ingin menyetor juga setelah ibadah nanti diserahkan kepada saudari Vero. Sebelum kita memberi, kita angkat amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Di tengah ibadah kami Tuhan, kami diberi kesempatan lagi untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan menjadi dupa yang berbuah harum menyenangkan hati-Mu. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang masih ada pada kami. Engkau tetap memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Karena kami sangat yakin dan percaya ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Tuhan Yesus memberkati. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman Tuhan
sama muji Tuhan saat ini. Haleluya. Di sepanjang hidupku hanya dalam kuasa-Nya. Amin. Di dalam kuasa saja pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sekarang. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam pengharapan. Jemaat Tuhan katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan dalam kuasa-Nya. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali katakan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Soalnya mana buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian.
Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saya mewakili Ibu Gembala, pengurus dan segenap jemaat GBI Oikumene mengundang dengan penuh kasih jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung ibadah di tempat ini. Kami mengundang dengan terbuka lebar di tempat ini bagi jemaat yang belum memiliki gereja tetap, boleh bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang gereja lakukan. Dan di samping kiri kanan Bapak Ibu jemaat ada teman-teman ASER yang membawa formulir untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang dan membawa formulir doa. Jemaat Tuhan yang ingin mengambil boleh diambil, maupun itu jemaat yang simpatisan datang bertamu silakan diambil karena akan ditukarkan dengan souvenir gereja. Jadi mungkin apabila kita ketemu di luar atau bagaimana nanti kita bisa ini jemaat yang pernah datang di GBI Oikumene beribadah dan saling menyapa. Biarkan silaturahmi terus terjalin dengan baik. Amin. Baik, dan formulir doa juga ini kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin dibantu dalam doa, pergumulan apapun itu kita akan dukung terus sepenuh hati dan kita akan bawa di Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan pengumuman selanjutnya di bawah ada panitia pencarian dana yang Natal, mereka menyiapkan ada basar, yaitu basar babi kecap seharga 55.000 dan jus boleh ditukarkan dengan 20.000. Jadi jemaat Tuhan yang ingin menabur, yang rindu untuk memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh panitia-panitia yang bersusah payah untuk mengumpulkan dana, bolehlah membeli basar yang disediakan, itu akan sangat membantu bagi kita. Kita akan gunakan sepenuhnya untuk pelayanan di Natal nanti. Amin. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya karena ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, jadi saya persilahkan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di sini yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober boleh naik ke depan. Kita akan doakan dan kita akan berikan souvenir dari gereja. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, silakan maju ke depan, nanti akan mendapatkan souvenir dari gereja. Baik simpatisan, baik yang baru pertama kali datang, silakan maju saja ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, silakan jangan malu-malu. Iya, ada lagi? Iya, Cornelia ada lagi? Yang namanya Oktelin, iya, Okto, siapa? Ya, Octavianus gitu ya. Biasanya itu orang-orang yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Ada lagi? Ya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada lagi? Nah, cuman ini aja. Ada lagi? Jangan malu-malu. Yang berulang tahun atau lupa ulang tahunnya, lihat KTP-nya dulu. Ya, baik. Kita angkat tangan kita arahkan ke saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Bapak, anugerah-Mu besar buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober ini. Biar anugerah kasih karunia melimpah dalam kehidupan mereka. Baik itu sebagai mahasiswa, sebagai anak dalam keluarga, dalam masyarakat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan oleh anak-Mu, dengan tangannya Engkau buat menjadi berhasil. Dalam pelayanannya Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi. Dan biarlah apapun, kemanapun kaki mereka melangkah, perlindungan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Di usia yang baru ini, biar komitmen-komitmen baru, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di sorga. Terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan atas kami. Dan kami yakin dan percaya kami tidak akan sama lagi waktu kami datang. Tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kami. Bapa di sorga, serahkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Kiranya Tuhan yang menolong, menjaga dan memelihara, memberkati kami. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang memimpin kami. Dan kami yakin dan percaya tatkala Tuhan ada bersama-sama dengan kami, keberhasilan dan kesuksesan kami percaya menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Keluarga lepas keluarga kami taruh ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kiranya Engkau Tuhan yang menjaga kami. Mata-Mu tertuju atas kehidupan kami. Kepada setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap pergumulan umat-Mu, pergumulan kami semua kami bawa kepada Tuhan. Banyak masalah yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sanggup menolong kami. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan imannya. Bahkan setiap persoalan pergumulan umat-Mu, kami berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus semua tertolong. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya tanda-tanda heran menjadi bagian hamba-Mu. Dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, nama-Mu saja dipuji, ditinggikan Tuhan. Bahkan kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dimanapun dia berada. Apapun yang dikerjakan dia lakukan. Dalam pekerjaan, dalam kesehariannya Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membungkus dan menjadikan dia berhasil. Memberkati keluarganya, istrinya dan anaknya. Demikian juga Ibu Gembala kami bawa dalam doa kepada-Mu Tuhan. Kiranya penghiburan dan damai sejahtera-Mu menjadi bagiannya. Akan kuat baru, sehat baru terus menjadi bagian hamba-Mu Ibu Gembala. Sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Apapun yang anak-anak-Mu sudah kerjakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Bahkan apapun profesi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini. Baik yang sudah bekerja, yang sekolah maupun yang kuliah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Setiap pergumulan anak-anak-Mu. Mungkin ada yang mencari pekerjaan Bapa di sorga. Yang mencari pasangan hidup. Bahkan yang rindu mendapatkan keturunan. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah jawaban dari setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa dalam doa kami buat pelayanan ibadah sebentar sore. Baik yang kedua maupun yang ketiga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Allah yang memimpin ibadah-ibadah tersebut. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Ada sukacita Tuhan mengalir di tempat ini. Berkat Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman dan tentram. Adil, makmur dan sejahtera. Demikian juga kota kami, kota Makassar. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melengkapi dari setiap doa kami. Ampuni salah dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami yang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk tangan kita. Dengarkan firman Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu melalui firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sehingga engkau berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita menyertai kita mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus sudah datang kembali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.